Selamat datang di channel Kresin Kisah Horor. Para pencari misteri, senang sekali bisa kembali menemani waktu santai atau istirahat Anda dengan sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk sedikit merinding. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa cerita yang akan saya sampaikan hanyalah fiksi belaka dan ditujukan murni untuk hiburan semata. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, latar tempat, maupun alur cerita, itu semua adalah unsur ketidaksengajaan. Sekarang, redupkan lampu, pasang earphone Anda, dan mari kita mulai kisahnya. Kali ini Kresin Kisah Horor akan mempersembahkan sebuah kisah tersesat di alam jin saat mudik. Satu malam terasa 7 tahun. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu merasa waktu berjalan aneh? Satu malam, tapi terasa seperti bertahun-tahun. Atau mungkin kamu pernah melewati sebuah jalan yang seharusnya tidak kamu lewati. Di sebuah desa sunyi di Indramayu, seorang pria mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia pergi hanya satu malam, namun saat kembali, hidupnya tidak pernah sama lagi. Karena bagi dirinya, itu bukan satu malam. Itu 7 tahun. Langit malam di sebuah desa sunyi di Indramayu terlihat kelam. Tidak ada bintang, hanya awan gelap dan angin dingin yang berhembus pelan. Malam itu, seorang pria bernama Denji akhirnya mudik ke kampung halamannya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Sudah hampir 6 tahun ia merantau ke kota. Banyak yang berubah, termasuk dirinya. Sholat mulai ia tinggalkan. Doa sudah jarang ia ucapkan. Dan hatinya terasa semakin kosong. Namun malam itu, ia hanya ingin pulang kampung. Jalan yang tidak seharusnya dilewati. Karena kemalaman, Denji memilih jalan pintas melewati hutan kecil di pinggir desa. Padahal, sejak kecil ia tahu, tempat itu sering dibilang angker. Tapi ia mengabaikannya. Dengan tas di pundak, ia mengendarai motornya menyusuri jalan setapak. Awalnya biasa saja. Namun setelah beberapa menit, suasana berubah. Ketika Denji tiba-tiba menerobos jalan yang tertutup kabut tebal. Angin berhenti. Suara malam menghilang, dan yang tersisa hanya sunyi. Sunyi yang terlalu dalam. Di tengah jalan, Denji melihat seorang pria tua berdiri diam, memakai pakaian lusuh. Wajahnya sulit terlihat. "Kemana?" tanya pria itu pelan. "Saya mau pulang, Pak." Pria itu menunjuk ke arah jalan lain. "Lewat sana, lebih cepat." Tanpa curiga, Denji mengangguk. Ia mengikuti arah itu. Namun saat ia menoleh kembali, pria itu sudah tidak ada. Desa yang tidak dikenal.
Jalan itu membawa Denji ke sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah desa, namun aneh. Rumah-rumahnya kuno, lampunya redup, dan suasananya terlalu sepi. Tidak ada suara manusia, tidak ada aktivitas, tapi semua rumah terlihat seperti ditinggali. Mereka yang menyambut. Saat Denji melangkah masuk, pintu-pintu rumah terbuka perlahan. Orang-orang keluar. Mereka tersenyum, namun senyumnya kosong. Pendatang, bisik seseorang. Seorang wanita mendekat. Sudah lama kami menunggu, katanya pelan. Denji mulai merasa tidak nyaman. Saya cuma mau lewat. Wanita itu tersenyum lebih lebar. Tidak ada yang lewat di sini. Waktu yang berbeda. Denji mencoba pergi, namun jalan yang ia lewati berubah. Setiap ia berusaha lari untuk kabur ke berbagai arah, namun semuanya sia-sia. Denji tetap kembali ke titik semula di desa itu. Hari mulai berganti, namun matahari tidak pernah benar-benar terang. Seperti pagi yang selalu redup. Denji mulai kelelahan. Ia mulai lapar. Dan anehnya, ia tidak menemukan jalan keluar. Hari menjadi bulan. Waktu berlalu. Denji mulai tinggal di desa itu. Bukan karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan. Orang-orang di sana tidak pernah memaksa. Namun mereka selalu mengawasi, selalu tersenyum, dan selalu berkata hal yang sama. Kamu akan terbiasa. Tahun pertama, Denji masih mencoba melawan. Ia mencari jalan keluar, berteriak, berdoa. Namun setiap usaha selalu berakhir di tempat yang sama. Tahun ketiga, Denji mulai berubah. Ia jarang bicara, matanya kosong. Ia mulai seperti mereka. Ia hampir lupa wajah keluarganya, hampir lupa siapa dirinya. Tahun ketujuh, suatu hari, Denji melihat sesuatu yang berbeda. Seorang anak kecil berjalan sendirian di desa itu. Wajahnya ketakutan, persis seperti dirinya dulu. Anak itu menangis. "Pak, saya mau pulang." Denji terdiam. Dan di saat itu, sesuatu dalam dirinya bangkit. Kesadaran yang kembali. Ia teringat ibunya, rumahnya, dan yang paling penting, Allah. Air matanya jatuh. Dengan suara pelan, ia mulai membaca, Allahu la ilaha illa huwa. Ayat kursi. Suara itu terasa berat di awal, namun semakin lama, semakin kuat. Dunia yang mulai retak. Langit desa itu berubah.
rumah-rumah mulai bergetar. Orang-orang di sana berhenti tersenyum. Wajah mereka berubah menjadi marah. Berhenti, teriak mereka. Namun Denji terus membaca. Lebih keras, lebih yakin. Kebenaran terungkap. Desa itu mulai runtuh. Senyum mereka berubah menjadi jeritan. Wajah mereka berubah menjadi mengerikan. Dan Denji sadar, mereka bukan manusia. Dalam satu kilatan cahaya, semuanya hilang. Denji membuka mata. Ia berada di pinggir jalan hutan. Pagi hari, warga mengelilinginya. "Mas, dari mana?" tanya seseorang. Denji bingung. "Sudah berapa lama saya di sini?" "Semalam," jawab warga itu. Denji terdiam. Air matanya jatuh. Baginya, itu bukan satu malam, itu 7 tahun. Sejak kejadian itu, Denji berubah. Ia kembali mendekat kepada Allah. Namun satu hal yang tidak pernah hilang. Setiap malam, ia masih bermimpi tentang desa itu. Dan di dalam mimpinya, orang-orang itu masih berdiri, tersenyum, menunggu. Dan kali ini, mereka tidak sendirian. Ada seseorang di antara mereka yang wajahnya sangat mirip dengan Denji. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Di balik setiap cerita yang kita dengar hari ini, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa rasa takut seringkali bukan berasal dari apa yang ada di luar sana, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Bayangan, suara, dan kisah-kisah yang menyeramkan bisa menjadi nyata hanya karena pikiran kita memberi mereka bentuk. Semakin kita takut, semakin besar pula kekuatan yang kita berikan pada hal-hal yang sebenarnya belum tentu nyata. Karena itu, jangan biarkan rasa takut menguasai diri. Jangan sampai energi kita habis hanya karena membayangkan sesuatu yang belum tentu ada. Sebagai manusia, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada akal dan pikiran yang diberikan kepada kita untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Ingatlah, Allah selalu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Maka tidak ada alasan untuk merasa takut berlebihan, apalagi kepada selainnya. Tenangkan pikiran, kuatkan hati, dan kendalikan rasa takutmu. Karena sejatinya, yang paling berkuasa atas dirimu adalah dirimu sendiri dengan izin Allah SWT. Dukung terus channel Kresin Kisah Horor untuk terus berkarya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.